Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan fogging nyamuk di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang. Fogging dilakukan untuk mencegah penyebaran nyamuk, sebab di wilayah tersebut terdapat 7 kasus demam berdarah dengue. Fogging atau pengasapan oleh Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur dilakukan pada Jumat 16 Desember pagi. Di sekitar kawasan terjadinya kasus demam berdarah dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Fogging dilakukan sebagai pengendalian agar tidak kembali terjadi penularan DBD, terlebih saat ini cuaca di Kota Waringin Timur sering tidak menentu. Di samping itu kepadatan nyamuk juga sudah tinggi sehingga rawan terjadinya penularan. Pengelola program DBD Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Robi Indra Wahyudi menjelaskan, fogging dilakukan dengan radius 200 meter dari titik penularan DBD. Jika penularan meluas, maka titik fokus fogging juga diperluas. Robi menyebut sejak awal November hingga pertengahan Desember ini telah ada 7 kasus penularan DBD di wilayah Kelurahan Baamang Tengah. Sementara di Kota Waringin Timur sejak awal Januari 2022 lalu telah ada 64 kasus penularan DBD. Di tempat ini sudah ada penyebaran dan penularan dari penyakit demam berdarah. Dengan alasan untuk pengendalian supaya tidak terjadinya penyebaran dan penularan kembali, terutama pada saat ini sudah memasuki musim penghujan atau cuaca yang tidak menentu dan kepadatan nyamuknya sendiri sudah tinggi sehingga rawan untuk terjadinya penularan di tempat-tempat yang sekitar terjadinya kasus tersebut sehingga dilaksanakan penyemprotan atau fogging. Di daerah Baamang Tengah ini kebetulan agak tinggi di sini, sudah yang tercatat di Dinas Kesehatan. Sementara dari bulan dari November ya sampai pertengahan Desember ini ada 7 penderita yang sudah kami catat. Kalau data menyeluruh, sementara jumlah kasus yang sudah kami catat itu sekitar 64 kasus dari semua kecamatan dan desa. Kegiatan fogging nyamuk mendapat respon positif dari warga yang berharap tidak ada lagi kasus penularan DBD di lingkungan mereka. Supaya tidak ada yang penyakit lagi lah, ibaratnya kan, semoga aja nggak ada gitu kan, itu aja lah. Semoga yang lainnya supaya nggak kena gitu kan, itu aja lah ibaratnya kan, kayak itu aja dulu supaya tidak akan menular yang lain lagi gitu. Robi menambahkan, fogging merupakan upaya pencegahan DBD yang bersifat sementara. Hal lebih penting yang perlu dilakukan masyarakat adalah dengan melakukan 3M, yakni menguras dan menutup tempat penampungan air, serta mengubur atau memusnahkan barang bekas tidak terpakai. Jika ada keluarga yang menderita demam dengan sebab tidak jelas, warga diimbau segera memeriksakannya ke fasilitas kesehatan setempat, agar dapat dipastikan apakah tertular DBD atau tidak, sehingga dapat dilakukan penanganan dengan segera. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan menghapus banyak 8.688 lebih nama dari Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, penerima bantuan iuran atau PIB yang selama ini dibayarkan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menganggarkan lebih dari 50 miliar rupiah untuk membayar iuran peserta JKN kategori PBI yang ditujukan bagi keluarga tidak mampu. Namun pemerintah Kota Waringin Timur akan menghapus sebanyak 8.688 data nama kepesertaan PBI JKN karena tidak aktif dengan berbagai permasalahannya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Umar Kadari menyebut penghapusan ribuan nama peserta PBI JKN tersebut diantaranya karena peserta meninggal dunia, pindah daerah, data ganda, serta NIK tidak valid. Selain itu ada juga karyawan yang seharusnya diberikan oleh perusahaan tempatnya bekerja, namun masuk dalam data PBI JKN. Pada persoalan ini setidaknya terdata ada sebanyak 200 kepala keluarga.
Umar Kadari menjelaskan jika dari sebanyak 8.688 lebih nama yang akan dihapus tersebut, ternyata masih ada orangnya dan berhak menerima PBI JKN, maka akan didaftarkan kembali kepesertaannya. Ini adalah kita ada data yang tidak aktif, yang non aktif itu sekitar 8.688 orang. Atas perintah Pak Bupati tadi bahwa data yang non aktif itu agar dihapus dulu sehingga pembayarannya kita bisa berkurang. Manakala ada di antaranya itu adalah yang kita nonaktifkan, mereka bisa kita daftarkan kembali untuk dimasukkan ke PBI. Umar Kadri menambahkan penghapusan 8.688 peserta PBI JKN itu tidak akan mempengaruhi cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage atau UHC yang telah diraih Kabupaten Kota Waringin Timur sebesar 99,96% dari jumlah penduduk. Berkurangnya 8.688 nama peserta PBI JKN, maka UHC Kota Waringin Timur masih berada pada angka 97%. Bagi masyarakat belum berKTP atau belum terdaftar BPJS, masih bisa dibiayai melalui PBI APBD. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur kembali menggelar pasar sembako murah bagi warga kurang mampu. Kali ini sembako murah dengan subsidi Rp100.000 tersebut dibagikan kepada masyarakat di Kecamatan Baamang. Ribuan masyarakat dari dua kelurahan di Kecamatan Baamang, yakni Kelurahan Baamang Tengah dan Kelurahan Baamang Hilir, Jumat 16 Desember pagi mengantri untuk mendapatkan paket sembako murah. Banyaknya warga yang datang di waktu bersamaan membuat terjadinya antrian panjang. Warga penerima manfaat yang telah memiliki kupon rela mengantri lama untuk bisa mendapatkan paket sembako murah. Paket sembako itu berisikan 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir, serta 3 bungkus mie instan dan 1 ikan kaleng. Paket sembako senilai Rp150.000 itu disubsidi pemerintah Kota Waringin Timur sebesar Rp100.000, sehingga warga hanya perlu membelinya dengan harga Rp50.000. Pembagian sembako murah yang telah disubsidi dengan sasaran warga kurang mampu dirasa sangat membantu, apalagi saat ini harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran sedang mengalami kenaikan harga. Beras, minyak goreng, gula, instan, sarden. Berapa harganya tadi, Bu? Rp50.000. Kalau setahu Ibu di pasaran harganya berapa? Rp150. Di pasaran Rp150. Subsidi dapat 100. Ada subsidi Rp100.000. Iya, jadi dapat 50. Dapat 50 aja harganya. Iya. Bu, kira-kira dengan murahnya harga yang disubsidi ini membantu nggak, Bu, bagi? Membantu. Iya, membantu. Iya. Harapan kita kan dapat ini kan bahagia gitu. Iya. Harapannya bisa lebih sering dilaksanakan. Iya, sering dilaksanakan. Iya. Pada pasar murah ini disiapkan sebanyak 12.000 paket sembako untuk warga Kecamatan Baamang, 4.000 paket untuk Kelurahan Baamang Tengah, dan 3.000 paket untuk warga Kelurahan Baamang Hilir, yang penyebarannya dilakukan di kantor kecamatan. Sedangkan untuk warga Kelurahan Baamang Barat dengan jumlah 3.000 paket dan warga Kelurahan Baamang Hulu dengan jumlah 2.000 paket, penyalurannya dilakukan di masing-masing kantor kelurahan. Masud Badarudin, Hayat TV. Dalam rangka menyambut Hari Juang TNI Angkatan Darat ke-77 tahun 2022, Kodim 1015 Sampit bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar aksi sosial donor darah pada Rabu 15 Desember 2022. Komandan Kodim 1015 Sampit, Letkol Infantri Abdul Hamid, mengatakan donor darah merupakan hal yang sangat bermanfaat dan berarti baik untuk diri sendiri maupun para penerima donor nantinya. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara Kodim 1015 Sampit bersama Palang Merah Indonesia Kabupaten Kotim. Kegiatan donor darah ini, ungkap Abdul Hamid, merupakan bentuk nyata TNI Angkatan Darat guna meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan donor darah serta memenuhi kebutuhan ketersediaan darah di PMI Kabupaten Kotim. Setetes darah sangat berarti untuk setiap orang yang membutuhkan, maka dari itu dengan menyumbangkan darah berarti kita telah menyelamatkan jiwa orang yang membutuhkan.
Pada kegiatan yang turut diikuti Ketua Persit KCK Cabang 41 Dim 1015, Parah Abdul Hamid beserta jajarannya, Abdul Hamid menjelaskan kegiatan donor darah ini merupakan perintah dari komando atas untuk membantu PMI Kotim yang diharapkan bisa membantu PMI setempat dalam rangka menjaga ketersediaan stok darah yang sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat, tandasnya. Jajaran Kodim 1015 Sampit akan terus melakukan hal positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu cara adalah dengan aksi donor darah ini, Pungkas Dandim 1015 Sampit Letkol Infantri Abdul Hamid. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Destinasi wisata pemandian air merah tepian Bak Desa Pasir Panjang, Kota Waringin Barat, secara resmi kembali dibuka untuk umum. Hal tersebut guna memberikan alternatif berwisata bagi keluarga pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Destinasi wisata pemandian air merah tepian Bak Desa Pasir Panjang, Kabupaten Kota Waringin Barat akhirnya secara resmi kembali dibuka untuk umum. Hal tersebut dilakukan guna menyambut libur Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi akan tiba. Pembukaan wisata pemandian Pasir Bak ini dilakukan oleh Camat Arut Selatan Muhammad Ramlat bersama Kepala Desa Pasir Panjang Tamel. Hadir pada acara tersebut pihak Ditspar Kobar dan Ramil Arut Selatan Kapten Infanteri Fatur Rahman, Kapolsek Arut Selatan AKP Igede Swastika, Kadis Pot Dirga Kapten Tek Budi Waluyo dan sejumlah aparatur desa setempat. Kepala Desa Pasir Panjang Tamel dalam sambutannya mengatakan pemandian tepian Bak belum lama ini telah berhasil mendapat juara 2 National API Award kategori destinasi wisata baru. Sehingga dengan dibukanya kembali destinasi ini diharapkan mendukung sektor pariwisata daerah pasca COVID-19 yang melanda Kobar selama 2 tahun terakhir. Lokasi wisata pemandian tepian Bak cukup diminati masyarakat Kobar dan sekitarnya. Berdasarkan data desa sepanjang tahun 2021 dikunjungi lebih dari 17.000 orang. Camat Arsel Muhammad Ramlan mengapresiasi pembenahan pemandian tepian Bak oleh pemerintah desa setempat. Dirinya juga berharap destinasi semakin banyak dikunjungi wisatawan. Jadi sekali kepada apa yang dilakukan oleh Pak Kadis ya, kebijakan sebelum dari segi pengamanan sudah sangat kami perhatikan, ada tanda-tanda kedalaman air, ada batas-batas
terus zona-zona yang berapa 2 meter, berapa 1 meter, berapa 1 meter, dan petugas penjagaan pun ditambah dengan mengawasi bagi anak-anak yang berenang di sini. Dalam arti kita mengutamakan keselamatan, sehingga apa yang terjadi pada beberapa waktu lalu kita harapkan tidak terjadi lagi. Dan ini dalam rangka peningkatan juga untuk pendapatan asli desa, dan juga nanti akhirnya bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Muhammad Ramlan mengajak kepada seluruh masyarakat Kobar untuk mengunjungi tempat wisata air akar ini yang merupakan air yang sehat. Dirinya juga berkeinginan agar keaslian wisata pemandian tepian bak tetap terjaga sehingga nyaman dikunjungi keluarga maupun anak-anak muda. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.